21 ya. Silakan absensi dulu di My Class ya. Hari ini yang sudah hadir ada 12 orang ya dari 18 ya. Oke. Pertama mungkin mari kita buka perkuliahan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama dan membaca doa mencari ilmu atau menuntut ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma amin. Hari ini kita memasuki pertemuan minggu kedua. Pada sehat ya semua teman-teman. 2018 ini belum kebagian kuliah offline. Nanti mungkin jadwalnya ada di bulan April ya atau bulan Maret, bulan Maret mungkin. Kalau yang sudah di Jogja mungkin nanti saya akan membuka perkuliahan di kelas. Baik, hari ini kita akan mulai dengan melihat kembali agenda yang kemarin. Ada beberapa mungkin perlu sedikit diralat ya, diralat. Bentar. Ini tampilan ini udah kelihatan belum? Bukan PowerPoint, tampilan display komputer saya udah kelihatan belum? Sudah, Sensei. Oke ya. Kita absen dulu, ini udah jam 7.15, berarti yang tidak sampai jam online 7.15 berarti dianggap terlambat. Yang pertama adalah Sarah, ada nggak Sarah? Sarah tidak terlambat toh? Tapi kok absen di situ nggak belum absen tuh? Di My Class. Hah? Absen dong. Rifki? Ada? Ada Sensei hadir. Oke. Udah kok. Ini belum absen kok di sini. Ya. Tapi udah Sensei. Kalau lebih dari 30 menit saya anggap tidak hadir ya. Terus Aprilia? Aprilia juga ada ya? Hadir. Belum masuk? Udah absen. Ada? Oke. Aprilia hadir berarti ya. Terus Hinggil? Hinggil belum bangun. Oke, Hinggil belum bangun dianggapnya ya, terlambat di sini. Hinggil belum hadir. Saya memakai MS Team dulu karena suka macet kalau pakai itu ya, pakai Google Button belum ini. Hinggil terlambat. Anissa ada, terus Kurniawan Agustianto ada, Karista ada, Kerina ada, Taufik. Ada nggak Taufik? Belum bangun juga Taufik. Oke, belum bangun Taufik ya. Anggap hari ini terlambat. Oke, terus Sapian ada, Anissa Maulia ada, Akmal ada, Akmal ada ya. Kok belum absen di My Class ya? Ada Sensei. Nah ini belum absen di My Class ya. Oke, ntar Sensei. Saya terlambat. Sabrina ada, Kaurinisa Salsabila ada, Muhammad Bagus Gilang ada. Belum. Muhammad Bagus Gilang. Taufik berhadir, terlambat tadi. Ya. Oke, berarti dia juga terlambat ya.
Bagus Gilang, terlambat. Oke, kita mulai ya dari sini. Kita akan lihat ini rencana perkuliahan seperti yang kemarin sudah kita bicarakan. Hari ini adalah tentang pembagian kelompok kemarin sudah, kemudian contoh presentasi nanti saya akan menampilkan, kemudian kita akan melihat nanti mulai 2 Maret itu presentasi kelompok 1 oleh Farah dan Aprilia. Nah, di sini ada perubahannya adalah walaupun cuti tahun ini dikurangi menjadi 2 hari katanya, tapi kita jadwalkan adalah libur ya. Libur dulu tanggal 4 Mei sampai tanggal 18 Mei. Karena di kalender UMB itu pada tanggal ini adalah hari libur Idul Adha, sehingga perkuliahan sampai tanggal 27 April, kemudian mulai lagi nanti tanggal 25 Mei 2021. Ini kemarin saya tidak masukkan dalam agenda perkuliahan ya, sehingga tapi tidak merubah susunan dari presentasi yang akan dilakukan oleh teman-teman. Ya, hari ini akan membahas tentang bab 7 ya. Saya akan tampilkan keplangnya bab 7. Nah, mungkin nanti teman-teman yang akan presentasi, kita akan kasih contoh, mungkin presentasinya seperti ini. Ini yang berada berapa ya? Oke, Kalista oke ya. Berarti ini ada 15, 3 orang lagi yang belum hadir ya. Inggil tadi ada terlambat ya. Oke. Siap. Ya oke, kita mulai ya dari sini ya. Dari Nihongo Chukyu. Kita sebetulnya melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin Mojigoi, maka sekarang kita pakai Chukyu ya, Chukyu, kemudian pakainya untuk Kyogen. Nah, mulainya dari bab 7. Bab 7 saya akan kasih contoh. Kemarin kita itu membahas tentang hombungnya ya. Hombung itu bacaan dan kata Shikotoba. Kanjinya ya termasuk di dalamnya. Nah, sekarang di bab di semester ini kita akan belajar tentang bungkei atau hyogeng. Ya, di sini ada bungkei, ada hyogeng. Bungkei hyogeng bab 7 sampai bab terakhir. Mudah-mudahan selesai sampai akhir semester ya. Nah, bungkeinya itu bisa lihat di sini. Di sini ada bungkei 1 sampai bungkei 13 ya. Kemudian sampai Goku 2, berarti ada 15 poin. Jadi kalau misalnya teman-teman presentasi nanti, di sini sebetulnya ini bisa tinggal di copy paste ya, atau di simpan di PowerPoint, kemudian nanti tinggal memberi penjelasan ya. Misalnya kalau teman-teman sudah mencari referensinya, kemudian Anda tinggal menjelaskan ini ya. Nah, kemarin polanya mungkin sama aja, kita baca dulu ya. Kalau belum bisa baca kanjinya, berarti kan dilihat dulu. Di sini ada audionya ya. Ada audionya, kemudian kita dengarkan ya. Bagi yang belum bisa baca kanjinya gitu. Kalau sudah ya nggak apa-apa. Misalnya yang nomor pertama adalah tentang bungkei, pola kalimat yang terbentuk dari kata dari to-doyo. To-doyo itu artinya apa? Sebelum mengetahui makna dan fungsi, maka kita lihat dulu cokainya misalnya. Nah, nanti seperti ini bentuk presentasinya adalah
Anda perdengarkan kepada teman-teman, kemudian ini dijelaskan, kemudian bahasa Indonesianya apa, terjemahannya bagaimana, fungsinya seperti apa. Contoh yang lain itu dikasih 2 dari buku yang Anda pelajari atau dari internet atau dari yang lain misalnya. Nah, contoh misalnya ini ya. Yang pertama adalah ini. 大都市と同様、地方でも交通事故が増えている。 Ini juga termasuk cepat ya. Ntar. Oke ya. Ntar. Oke. Suaranya kayaknya kurang besar. Kedengaran nggak suaranya? Suara Tadi dari... kedengaran Kak Sensei. Ya? Tadi kedengaran Kak Sensei. Tadi kedengaran. Ntar, coba ya kita sekali lagi. Sini. 大都市と同様、地方でも交通事故が増えている。 Ya, kalau nggak bisa baca kanjinya, kita dengarkan dulu cokainya, kemudian nanti dijelaskan ini sama kelompok yang tampil. Misalnya. 大都市と同様、地方でも交通事故が増えている。 Jadi daitoshi to doyo, di sini nani to doyo, ya. Kemudian chiho demo kotsujiko ga fuete iru. Nah, di sini tujuan dari presentasi teman-teman nanti itu adalah satu memahami makna dari bungkai ini atau pola kalimat ini, kemudian bacaan ini kalimat ini secara keseluruhan maknanya apa gitu ya. Jadi misalnya begini. 大都市と同様、地方でも交通事故が増えている。 Nah, di sini doyo kalau nggak ngerti doyo itu nggak bisa menerjemahkan misalnya. Kemudian nggak ngerti kotsujiko itu apa, puete itu juga apa. Jadi walaupun bungkai tetap aja ya si kosakata itu akan terus harus kita latihan. Jadi daitoshi to doyo chiho demo kotsujiko ga fuete iru. Nah, di sini ada daitoshi, ada doyo, ya, ada chiho, ada demo, ada kotsujiko, ada pueteiru. Di sini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kosakata. Padahal kita hanya mau mengetahui makna atau fungsi dari doyo. Nah, doyo ini kalau belum paham, kita dengarkan lagi yang kedua gitu ya. 大都市では交通事故が増えている。地方でも同様である。 Nah, ini cuma dibalik ya. Dibalikin dari yang pertama itu kotsujiko-nya di belakang, sekarang menjadi di depan gitu ya. Daitoshinya tetap sama. Daitoshi dewa kotsujiko ga fueteiru. Chiho demo doyo dia. Berarti di sini kalau kemarin to ya, yang ini pakai to, di sini demo. Demo joho, nggak boleh memakai chiho to doyo diaru di sini. Ternyata di sini harus memakai demo, tidak pakai lagi to gitu. Kemudian yang terakhir, 物価が上がったから、去年と同様の生活はできないだろう。 buka ga agatta kara ya, kyonen to doyo no seikatsu dewa dekinai daro. Jadi di sini adalah ada to doyo, ada chiho demo doyo gitu ya. Jadi kalau pakai demo nggak boleh pakai to. Tapi kalau to itu artinya di sini. Nah, maknanya apa? Ternyata makna itu artinya onaji, to onaji. Jadi di sini bisa memakai kalimat doyo daitoshi to onaji ya. Chiho demo kotsujiko ga fueteiru. Daitoshi dewa kotsujiko ga fueteiru. Chiho demo onaji de aru gitu ya.
Kemudian buka ga agatta kara kyonen to onaji no seikatsu wa dekinai daro. Ya. Jadi kalau onaji itu dipakai sebagai kosakata yang dipakai di Shokyu, tapi kalau doyo itu dipakai di Chukyu, ya, di Chukyu. Jadi di level intermediate adalah memakai kata doyo. Nah, kalau mau mencari lagi yang dua, maka saya tugaskan kepada kelompok yang tampil untuk mencari lagi contoh dua kalimat dari doyo ini di dalam buku ajar atau di dalam di internet. Boleh misalnya Nihon to doyo Indonesia demo misalnya ya, kalau saya buat kalimat Nihon to doyo Indonesia demo COVID-19 ga hayatteru. Ya, sama dengan di Jepang, di Indonesia demo COVID berkembang menyebar banyak gitu ya. Doyo itu artinya onaji. Tapi kalau mau mencari ya silakan cari di internet nani to doyo apa bedanya gitu. Kalau nanti misalnya cari di sini nani to doyo berarti harus pakai keywordnya to doyo gitu. Cari di internet atau cari di buku ajar yang sudah dipelajari. Misalnya kalau saya buat keywordnya di sini to saya belum sempat buat PowerPoint ya, mohon maaf. To doyo. Nah, di sini ada contoh kalimat, misalnya doyoni ini apa? Ego ini ya. Ternyata ini contoh-contoh bahasa bahasa. Nah, ini kalau mau di kamus seperti gini. Ini di kamus Kokugo Jiteng ya. Mau ditampilkan dalam PowerPoint boleh, atau Anda buat dalam bahasa Indonesia penjelasannya juga boleh gitu ya. Wah, nggak bisa di ini, internetnya kurang bagus ini. Ya. Untuk mengakses ini berarti perlu waktu ya. Ini arti doyo dalam kamus Kokugo Jiteng ya, Kokugo Jiteng. Nah, jadi di sini buat contoh dari doyo 2 ya, doyo 2. Nah, kalau ini bagian saya maka tidak usah, nanti saya akan buat contohnya. Kemudian yang kedua, wa ga nani toa ga, di sini ada ya, mungkin yang kedua. Muncul juga ini. Mungkin yang kedua adalah misalnya di sini ada 4 contoh ya. Maka Anda buat kalimat 2 lagi menjadi 6 gitu ya. Contohnya seperti misalnya di sini kita dengarkan, kemudian nanti kita lihat maknanya dan di sini arti dari bungke ini apa gitu ya. Kita dengar dulu. 休日はだいたい家にいることはいるが、お客が多くて忙しいからゆっくり休む暇はない。山田さんは会社へ来たことは来たが、具合が悪いと言ってすぐ帰ってしまった。このラジオは安いことは安いが、品質はあまり良くない。この辺は静かなことは静かだが、駅から遠くて不便だ。Kalau sudah 4 kali dibaca kemudian maknanya nggak ngerti, berarti kan ini pola kalimat ini apa maksudnya ya. Ya, kita lihat satu-satu ya. 休日はだいたい家にいることはいるが、お客が多くて忙しいからゆっくり休む暇はない。Ya. 山田さんは会社へ来たことは来たが、具合が悪いと言ってすぐ帰ってしまった。このラジオは安いことは安いが、品質はあまり良くない。この辺は静かなことは静かだが、駅から遠くて不便だ。Oke, ya nanti gitu ya. Teman-teman yang tampil
Nanti membahas ini 4 dulu sampai mengerti, kemudian kasih contoh 2 kalimat yang dibuat oleh kelompok. Misalnya gini, kyujitsu wa daitai ie ni iru koto wa iru ga, okyaku ga okute isogashii kara yukkuri yasumu hima ga nai. Hari libur itu biasanya saya di rumah, tetapi karena banyak tamu dan sibuk, ya, maka tidak ada waktu untuk berleha-leha. Gitu. Libur sih libur, gitu ya. Di rumah sih di rumah, gitu. Kalimatnya seperti itu. Jadi artinya adalah iru kotowa, iru ga di situ ada di rumah sih libur pada saat libur, tapi karena banyak tamu, kemudian sibuk, ya. Jadi tidak bisa menikmati masa libur, masa tenang. Di sini juga sama. Yamada-san wa kaisa ni kita koto wa kita ga, ya, guai ga warui to ite sugu nete shimata. Sugu kaete shimata. Yamada-san itu datang ke kantor sih datang, ya, tapi karena dia berkata kondisi kesehatannya kurang baik, ya, guai gawarui, maka dia langsung pulang lagi. Jadi datang sih datang, gitu. Jadi di sini jadi bentuk kelompok tambah kita kotowa kita ga. Di sini harus seimbang. Bentuk kelompok dengan bentuk kelompok, bentuk kamus dengan bentuk kamus. Iya, datang sih datang. Ya. Bahasa Indonesia seperti itu, ya. Datang sih datang, tapi karena sakit, ya, karena dia bilang sakit, maka dia balik lagi ke rumah. Kono radio wa yasui kotowa yasui ga. Di sini juga sama. Ya, hingshitsu ga amari yokunai. Radio ini murah sih, murah dalam bahasa Indonesia gitu ya. Tapi ya itu kualitasnya kurang baik. Kemudian kono hen wa shijuka na koto wa shijuka daga eki kara tokute benri desu. Tempat ini, ya, tempat ini sepi ya, sepi itu shijuka itu tenang ya. Tenang sih tenang, tapi jauh dari stasiun maka tidak praktis. Nah, saya buat contoh lagi seperti gini. Gakusei wa benkyou shita koto wa benkyou shita ga, gitu ya. Naiyo ga amari wakaranakute shiken de wa dekimasen. Begitu. Artinya apa? Mahasiswa itu belajar sih belajar, tapi pada waktu ujian dia tidak bisa, gitu kan, aneh. Jadi kalimatnya seperti itu. Rumah ini misalnya bagus sih bagus, gitu ya. Kono ie wa kirei koto wa kirei desu ga atau kirei daga amari amari shito ga imasen, ya. Rumah ini cantik tapi tidak ada orang di situ, gitu ya. Atau jauh dari kota misalnya dan sebagainya. Nah, ini buat kalimat sendiri boleh, nanti dibuat contoh di dalam PowerPoint buatan sendiri, contoh buatan sendiri. Hiroi koto wa hiroi no desu ga, misalnya rumah ini sih luas, ya. Kono ie wa hiroi koto wa hiroi daga achikochi kuarete iru koto ga oi, misalnya. Rumah ini luas sih luas, tapi di sana sini banyak terdapat kerusakan misalnya. Ini seperti tadi ya, datang sih datang tapi tidak belajar, gitu ya, atau tadi tapi langsung balik lagi. Nah kayak gini itu nanti bentuk presentasi kelompoknya. Jadi saya ingin lihat teman-teman nanti memahami dari setiap bungkai yang ada di sini, kemudian paham ini, paham maknanya, kemudian bisa membuat contoh kalimatnya 2 masing-masing dari setiap bungkai. Misalnya kita lanjut bungkai 3. Bungkai 3 itu adalah wa nakute wa naranai. Wa nakute wa naranai ini apa maknanya, gitu ya, nggak ngerti ya. Kita lihat dulu satu-satu. Anda presentasikan satu-satu. 辞書は外国語の勉強になくてはならないものだ。人の成長には友達がなくてはならない。用事があるから
すぐ帰らなくてはならない。計算は正しくなくてはならない。 Oh, apa ya? Naranai itu maknanya. Ini udah beberapa kali kita lihat di dokai kemarin ya. Nakutewa naranai. Di sini wa, kemudian bentuk nakutewa naranai mono ya. Nakute berarti tidak ada, kemudian ada naranai, ada, tidak ada juga, berarti negatif sama negatif. Artinya positif. Artinya apa? Ini mau tidak mau harus ada. Nah, bahasa Indonesianya berarti mutlak gitu ya. Jadi ketika belajar bahasa asing, Anda harus mempunyai kamus ya. Jadi di sini artinya jisho wa gaikoku no benkyou ni nakute wa naranai mono. Jadi kamus adalah sesuatu yang mesti ada, sesuatu yang mutlak harus ada ketika belajar bahasa asing. 人の成長には友達がなくてはならない。 Nah, dalam pertumbuhan manusia, teman itu adalah sesuatu yang mutlak diperlukan. Nakutewa naranai. Jadi harus ada ketika Anda dalam proses pertumbuhan hidup itu harus ada punya teman. Kalau nggak punya teman itu artinya Anda tidak normal gitu ya. 人の成長には友達がなくてはならない。 Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, 用事があるからすぐ帰らなくてはならない。 karena ada keperluan, maka mau tidak mau harus pulang. Nakutewa naranai, berarti harus, ya. Kali ini harus nakutewa harus ada, kemudian ini nakutewa, nah harus ada teman, harus pulang, gitu ya. Kemudian di sini keisang itu perhitungan akuntansi, tadashiku nakutewa naranai, harus mutlak itu harus benar perhitungannya. 計算は正しくなくてはならない。 Nah, tambahin lagi. Tambahin dari kosakata yang sudah ada. Yang dulu kita pelajari misalnya Mijua seikatsu no naka ni nakute wa naranai mono desu. Air adalah sesuatu yang mutlak ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian internet wa saikin nakute wa naranai mono ni natteru misalnya. Internet adalah sesuatu yang mutlak harus ada pada saat ini. Itu contoh terakhir duanya. Kira-kira seperti itu ya bentuk presentasinya. Ada teman yang bertanya, silakan. Nah, ini saya belum pakai PowerPoint ya. Teman-teman pakai PowerPoint aja apa-apa. Biar kalau pakai PowerPoint berarti ada persiapan memahami ini, kemudian bahasa Indonesiakan di sini. Caranya kan gampang ya, tinggal screenshot pindahin ke PowerPoint gitu ya. Kemudian nanti Anda tinggal jelaskan maknanya. Kalau saya ini lebih praktis pakai dari sini. Kalau pakai PowerPoint nanti mungkin tidak bisa pakai yang ininya apa audionya gitu ya. Tapi kalau mau makna ya maknanya Anda bisa cari sebelum presentasi. Jadi kalau ada 12 poin dari Jeplang ini berarti ada 12 PowerPoint. Silakan, ada yang mau bertanya? Ini baru 3 yang saya jelaskan nih. Hari ini baru saya tadi rencananya mau setengahnya di MS Team, setengahnya di Blik Bubaten ini. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Nah, itu baru 3 ya, tadi saya jelaskan 3 pola kalimat. Nah, kalau seperti gini kan artinya tidak komunikatif gitu, hanya saya aja yang berbicara teman-teman. Nah, untuk yang berikutnya teman-teman bisa pilih modifikasi ya. Coba misalnya teman yang tidak presentasi dikasih kesempatan untuk menjelaskan yang bungkai 4 misalnya. Nah, di sini ada banyak contohnya bungkai 4 itu. Nah, di sini ada 5 kalimat ya. Hodo dewanai, menjelaskan kata hodo dewanai. Nah, pertama kita perdengarkan cokainya, kemudian nanti kita coba setiap orang yang hadir di kelas ini supaya aktif membaca
kalimat ini kemudian memaknainya sebagai apa gitu ya di sini. Contoh kita dengarkan dulu ini. 今日は暑いことは暑いが、昨日ほどではない。 今日は暑いことは暑いが、クーラーをつけるほどではない。今日は暑いことは暑いが、寝られないほどではない。道が凍って危ないが、通れないほどではない。道が凍って通れないほどではないが、とても危ない。 Sebetulnya hanya dua kalimat ya di sini, tapi dibuat menjadi 3 kalimat variasi. Ya. Tapi di sini silahkan coba kita lihat ya, yang hadir di sini kita coba untuk memberikan penjelasan. Akmal Sang, coba. Akmal Sang maknanya apa ya? Sampai nomor 3. Baca Sensei. Ya. Baca dari pertamanya Sensei. Ya, baca kemudian dijelaskan coba. Imawa Atsui Kyo wa. Koto wa Oke. Kyo. Boleh Ima juga boleh. Ya. Ima itu kalau Kyo. yang kanjinya pakai nichi, jadi dibaca kyo ya. Oke. Oh iya Sensei. Kyo wa Atsui Koto wa Atsui ga Kono Kino. Oh iya. Kino hodo de wa nai. Nah, terus nomor 2. Kyo wa Atsui Koto wa Atsui ga Kurao Sukeru wo Dode wa nai. Tsukeru hodo dewanai. Oke. Kurawat tsukeru hodo dewanai. Terus nomor 3. Kyo wa Atsui Koto wa Atsui ga ne Nerarenai. Rarenai wo Do. Dode wa nai. Oke. Terus gimana? Maknanya apa coba dari 3 kalimat itu? Sekarang panas. Terus Cuma tahu itu Sensei. hodo dewanai itu artinya apa sih? Waduh. Nah, kan berarti yang tadi sudah dijelaskan kotoa ga. Hari ini panas sih panas gitu, tetapi gitu ya. Nah, kino hodo dewanai di sini yang tidak ngerti kan? Ada yang bisa bantu teman yang lain? Kan saya yang presentasi ya. Jadi saya yang presentasi, jadi saya mengetahui. Jadi teman-teman yang belum presentasi, saya coba aktif gitu ya di sini. Jadi hodo dewanai itu ada yang bisa bantu, Mas Indra atau siapa gitu? Hai. Saya Sensei. Oh, Ya, silakan. Siapa ini? Muhammad Busgilang Sensei. Oke, Muhammad Gila. Apa artinya? Hodo Dewana itu tidak terlalu Sensei. Jadi kan Kyo wa Atsui itu sekarang panas tapi tidak terlalu panas. Mana tidak terlalu panasnya? Kalau terlalu itu artinya amari dong. Oh ya. Hodo dewana itu artinya amari? Iya, sepertinya ini koreksi ya Sensei kalau salah. Ya. Kalau menurut saya Hodo Dewana itu tidak sebagus, tidak sebaik dari yang sebelumnya gitu Sensei. Jadi hari ini panas sih panas, tapi tidak sebagus kemarin seperti itu Sensei. Ya, jadi bukan tidak sebagus di situ, tapi tidak sepanas gitu loh. Kan ini kan bentuknya Ya. panas ya. Jadi hari Ya, ini panas sih iya. panas gitu loh. Hari ini panas sih panas, tapi tidak sepanas kemarin. Jadi hodo dewana di sini artinya tidak bukan apa terlalu ya. Jadi kalau terlalu berarti amari apa? Atsui dewa hari masing boleh, tapi di sini kan tidak ada kata amarinya, jadi tidak bisa disamakan dengan amari. Dan yang di sininya adalah pokoknya, jadi tidak sebagus bukan sebagus, tapi di sini atsui berarti tidak sepanas. Coba nomor kedua, Gilang apa coba?
Saya Sensei. Ya, nomor 2 apa Gilang? Terjemahannya. Kyo wa atsui koto wa atsui ga kurao sukeru hodo de wa nai. Di sini tidak sepanas, tapi ya di sini nggak bisa diterjemahkan tidak sepanas. Panas sih panas gitu loh. Ini kuncinya di sini. Kira-kira apa menurut Gilang? Kurao tsukeru hodo de wa nai. Nggak perlu nyalain pendingin. Ya, jadi hari ini panas sih panas, tapi tidak perlu sampai menyalakan cooler AC. Gitu. Jadi di sini bisa tidak diterjemahkan tidak ya, karena sudah ada kurangnya di sini. Jadi hari ini panas sih panas, tapi tidak sampai kita harus menyalakan AC gitu loh. Jadi dalam bahasa Indonesia bisa berubah. Maknanya bukan lagi tidak sepanas, tapi tidak perlu sampai menyalakan AC. Bertiga, coba masih Gilang. Nerarenai hodo de wa nai. Kyo wa atsui koto wa atsui ga nerarenai hodo de wa nai. Artinya apa? Nerarenai hodo, nerarenai. Nggak apa ya? Nerarenai apa? Nggak panas, tapi tidak panas untuk tidur. Apa ya? Nah, di sini bahasa Indonesia-nya penting ya. Kalau memahami bahasa asing kan. Rangkai kata-katanya gimana tuh? Jadi hari ini panas sih panas, tapi tidak sampai saya tidak bisa tidur gitu. Jadi kalau orang yang kepanasan nggak bisa tidur ya, sumuk gitu ya. Tapi ini panas, tapi tidak sampai saya tidak bisa tidur. Nah, jadi di sini dari satu kalimat yang ini panas sih panas, tapi ternyata bisa dimodifikasi menjadi satu. Ini tidak sepanas kemarin, tidak sampai harus pasang AC, tidak sampai saya tidak bisa tidur. Berarti di sini. Nah, jadi Akmal belajar ya yang sini ya. Nah, yang presentasi harus sampai maknanya harus menguasai ini. Berarti belajar terlebih dahulu, kemudian dipresentasikan. Kemudian Michi ga kote abunai ga toranai hodo dewana. Siapa yang mau bisa bantu? Michi ga kote toranai hodo dewana ga totemo kike iban abunai. Ini sama aja. Jadi jalanan itu membeku, berbahaya, tetapi tidak sampai bisa dilewati gitu. Jadi tetap bisa dilewati. Tapi ya berbahaya. Kenapa? Karena Michi kalau lagi salju, jalanan itu membeku, kemudian sangat berbahaya. Tapi bukan berarti tidak bisa dilewati ya. Torenai hodo dewanai ga totemo abunai. Jalanan ini membeku, tapi bukan berarti tidak bisa dilewati, tapi sangat bahaya begitu. Nah, di sini kalau sudah dapat 5 ini, kira-kira Anda bisa nggak membuat contoh yang lain? Nah, berarti saya sebagai yang presenter saya buat contoh yang lain misalnya. Nah, tadi sudah di atas ya. Rumah saya itu luas sih luas, tapi tidak sampai roboh gitu ya. Tidak sampai misalnya watashi no ie wa hiroi koto wa hiroi ga apa ya? Nah, di sini berarti di sini yang susahnya. Ya. Saya itu datang ke sekolah sih datang, tapi apa gitu. Nah, di sini yang sulit ya. Ketika membuat contoh kalimat itu harus seimbang. Apa ya bisa? Watashi wa mainichi benkyou suru koto wa benkyou shimasu ga joju hodo de wa nai gitu ya. Joju hodo. Jadi saya tuh tiap hari belajar sih belajar, tapi tidak sampai pintar gitu ya. Sampai 100% made benkyou suru hodo de wa nai. Tapi saya tidak sampai belajar sampai 100% misalnya. Atau tidak sampai belajar ketika menghadapi ujian besok gitu kan. Kyou wa benkyou shita koto wa benkyou shita ga shiken no mae ni
Benkyou hodo de wa nai. Ya. Jadi saya hari ini belajar, tapi tidak belajar seserius saya akan ujian besok. Nah, ini contohnya seperti ini. Sampai jam 8 nanti saya akan coba pindah ke Blikbublaten di ini supaya kita bisa memakainya di 2 tempat ya. Nah, ini contoh yang lainnya. Jadi silakan yang presenter nanti membuat suasana kelas menjadi aktif semua ya, biar semuanya bisa mengerti, bukan hanya presenter aja yang tampil yang mengerti, tapi yang lain juga mengerti gitu. Misalnya di ini Hajime. Nah, ini mudah sih ya. Kita dengarkan aja. この学校では日本語をはじめ数学や歴史などいろいろな科目を勉強する。お父様をはじめご家族の皆様によろしくお伝えください。この新製品は東京をはじめ全国の都市でよく売れているそうだ。Jadi hajime di sini berarti bukan apa permulaan, bukan hajime maste, tapi hajime. Di sini artinya kono gakko dewa nihongo o hajime shugaku rekishi nado o iro-iro na komoku o benkyou suru. Di sini di sekolah ini pertama belajar bahasa Jepang, kemudian sejarah, kemudian matematika dan berbagai macam mata kuliah diajarkan atau belajar. Jadi hajime di sini artinya mungkin sebagai awal ya, sebagai awal dari sebuah pembicaraan itu disebutkan pertama bahasa Jepang, kemudian yang lain-lainnya juga belajar. Oto-san hajime, pertama-tama saya ucapkan salam kepada yang pertama bapak ya, bapak Oto-sama, kemudian gokajoku no minasama ni yoroshiku ochitai kudasai. Tolong sampaikan salam saya kepada semua keluarga, pertama-tama terutama kepada ayah saya gitu ya. Kemudian kono shinseihin wa Tokyo hajime jenkoku no toshi de yoku ureteiru ya. Jadi produk ini sangat laku di berbagai kota besar di dalam negeri, terutama di Tokyo. Jadi bisa diterjemahkannya ini terutama atau yang pertama-tama di Tokyo kemudian menyebar ke tempat yang lain gitu. Jadi kalau gitu. Jadi saya gata hajime gakusei mo yoroshiku onegaishimasu. Jadi mana yang perlu didahulukan, mana yang lebih diutamakan itu memakai kata o hajime ya. Kayak gini, untuk memahaminya dipahami dulu. Kemudian yang berikutnya adalah stagate. Nah, stagate ini artinya apa? Kita dengarkan dulu. Jadi jangan dulu dijelaskan maknanya, tapi kita lihat dulu dalam konteks kalimatnya seperti apa. Kemudian kita maknai stagate itu apa. Tergantung konteks kalimat kalau bungkei itu ya. 大都市は交通量が多い。したがって事故も多い。会議のために準備をしなくてはならない。したがって始まる2時間前に集まらなければならない。日本の川は流れが急である。したがって水力発電に利用しやすい。Apa sih bahasa Indonesianya kalau kalimat seperti gini? Kan pusing ya. Apalagi dalam Morikushikeng. Apa ya ini stagate ini ya? Oh, kalau belum belajar ya belum tahu maknanya. Apakah ini artinya sareni lagi pula gitu ya? Apakah juga gitu ya? Apakah kebalikannya gitu ya di sini? Maka ini kita lihat. 大都市は交通量が多い。したがって事故も多い。Jadi di sini kalau diterjemahkannya adalah di kota besar jumlah kendaraan atau lalu lintas itu sangat banyak ya. Lagi pula atau di samping itu gitu, berarti di sini juga bicara di samping itu kecelakaan pun banyak gitu. Jadi ya Kotsujiku Ryoga Oi, jadi Kotsu Ryoga Oi itu artinya jalur transportasinya juga banyak sehingga ya otomatis ya
kecelakaannya juga banyak gitu. Karena jumlahnya juga banyak, maka jumlah kecelakaannya juga banyak. Orangnya juga banyak, maka jumlah kecelakaannya juga banyak. Transportasinya juga praktis, tapi juga kecelakaannya banyak seperti itu. Nah, kalau pakai shikashi, berarti di sini harus jikoga sukunai. Kalau shikashi, kalau shitagate itu ternyata sama dengan soreni, sama dengan lagi pula gitu ya. Kaigi no tame junbi ga shinakute wa naranai. Ini kalau mau rapat itu harus persiapan dulu. Nah, hajimaru ni jikan mae ni hatsumara nakerema. Lagi pula, di samping persiapan itu, sebelum dimulai rapat itu 2 jam sebelumnya itu harus berkumpul. Nah ini kan sama aja, ya persiapan juga, ya kumpul juga sebelumnya 2 jam gitu ya. Di sini taiheng gitu. Nihon no kawa ga nagare ga kyu desu. Jadi di Jepang itu sungainya itu sangat, aliran sungainya sangat kuat. Shitagate, nah, lagi pula gitu ya, sore ini Suiden Hatsuri Suiryoku Hatsuden ni ryo shiasui. Oleh karena itu, maka karena alirannya sangat cepat, maka sangat mudah dipakai untuk pembangkit listrik tenaga air. Dimanfaatkan ya, ryo itu artinya mudah untuk dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Jadi itulah teman-teman yang mempelajari bungkai itu, pertama adalah maknai dulu semua kosakata ini mengerti, kemudian ini apa sih bungkai maksudnya seperti itu. Oke, kita coba pindah ke blue button ya. Ini saya akan selesaikan di sini, kalau nanti di blue button lancar ya, biar kepake setengah-setengahnya ya. Kalau di MS Team misalnya kita sudah terbiasa memakai MS Team, jadi tidak ada kendala. Tapi kalau di Big Blue Button-nya UMB itu kadang-kadang suka saya tidak bisa share file ya. Oke, ini juga nggak bisa tuh. Silakan ada yang bertanya dari 4 pola kalimat yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini kan doyo tadi artinya onaji koto de aru, hotondo onaji aru koto, mata sono sama ya. Mae no jiken to doyo nano teguchi yo sudarareto. Doyo di sini contoh kalimat. Artinya onaji. Nah, saya coba masuk ke Big Blue Button-nya UMY biar MS-nya kita pakai setengah jam aja. Oke. Jadi yang nggak masuk kali ini siapa ya? Dia masuk nggak? Yang kemarin dia juga nggak hadir ya. Ini ada 16 orang, berarti 2 orang yang tidak hadir. Nah, presensinya kita lihat. Dia tidak hadir. Siapa lagi yang tidak hadir? Ada 16, berarti cuma dia aja ya. Oke. Saya coba masukkan Big Blue Button di sini.
Ini dalam rangka apa namanya? Mencoba ya, supaya nanti kalau sudah lancar kita pakai big blue button terus ya. Kalau sekarang belum lancar gini. Pertemuan kedua Sochukyo again. Kemudian recording semua jam sama, kemudian recording setting. Session aja ya, kita mulai dari sini jam 8 sampai sore nanti jam 12 saja. Oke. Kita coba masuk teman-teman ke sini ya. Ke pertemuan kedua, kemudian big blue button. Klik. Join. Silakan teman-teman masuk ke sini, ke apa conference-nya big blue button. Kita tutup yang di MS Team. Jadi kita MS Team anggap saja selesai ya. Kita MS Team anggap saja selesai. Silakan keluar, masuk ke ini big blue button-nya WMY. Hai. Kita akan coba conference melalui big blue button-nya WMY.